Hutan adalah sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Hutan tak hanya menyediakan makanan, air, dan tempat tinggal, namun juga tempat sejarah dan kebudayaan bagi banyak masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di tepian hutan. Di Indonesia, 68,8 juta hektar dari 120,4 juta hektar kawasan hutan dialokasikan untuk kepentingan produksi, yang artinya kayu-kayu yang ada di dalam hutan diambil dan dimanfaatkan menjadi berbagai produk yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, ketika pemanfaatan hasil hutan kayu ini dilakukan dengan tidak bertanggung jawab, hutan akan rusak. Begitupun dengan ekosistem yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, pemanfaatan hasil hutan kayu harus dilakukan dengan baik, sehingga kawasan hutan produksi akan mampu menghasilkan keuntungan ekonomi dengan cara yang lestari, sehingga tetap menjaga ekosistem sosial dan lingkungan di sekitarnya. Arti hutan itu tempat cari nafkah hidup, untuk berkebun, mencari gahru, mencari rotan, juga umbut-umbut itu kegunaannya. Harapan kami perusahaan itu menjaga kehutanan kami, hutan kami, karena hutan kami sumber kehidupan kami untuk mencari makan. Itu harapan saya. Untuk memastikan bahwa dampak operasional perusahaan dapat terus termonitor dengan baik, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan dengan bekerja sama dengan masyarakat. Misalnya patroli hutan dan monitoring melalui teknologi seperti kamera trap dan alat bioakustik. Kamera trap itu sendiri merupakan alat atau tools yang biasa digunakan untuk memantau satwa liar di alam. Alat ini dirancang khusus agar dapat mendeteksi satwa melalui sensor gerak dan sensor panas yang dimilikinya. Nah, hasil yang didapatkan itu berupa foto dan video. Itu dapat disetting dengan alatnya. Data yang dihasilkan sendiri itu dapat digunakan untuk mengetahui komposisi, tren spesies, distribusi, dan juga keragamannya. Hal ini bertujuan juga untuk dapat menilai dari suatu ekosistem yang ada. Sedangkan untuk bioakustik ini alat yang dirancang khusus untuk dapat mendeteksi satwa atau keberadaan objek melalui rekaman dari gelombang suara yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Itu biasa yang terekam itu ada berupa aves atau dari kelompok burung, dan juga beberapa ada dari owa atau primata yang biasa terekam di bioakustik. Pemasangan alat ini dilakukan di area konsesi KTW-BTU. Itu tujuannya untuk memantau aktivitas dan juga keberadaan satwa-satwa liar yang ada di konsesi ini, untuk dapat dilakukan pengelolaan secara lestari ataupun berkelanjutan. Kurang lebih sudah 3 hari kita menjalin kerjasama dengan YKAN, Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Kami melakukan pelatihan mulai dari pemasangan dan pengenalan alat kamera trap dan bioakustik. Kedua alat itu kita sebar di 3 blok untuk mengetahui seberapa besar dampak dari pemanenan kayu atau logging contraction, di mana harapan nanti kita akan mengetahui pola persebaran dari satwa, mulai dari sebelum pemanenan sampai nanti setelah pemanenan, apakah satwa itu akan kembali dengan durasi seberapa lama, cepat atau lambat, dan seberapa besar dampak dari pemanenan logging itu mengganggu habit atau pola persebaran dari satwa. Berdasarkan hasil pemantauan di areal PTW-BPU masih ditemukan berbagai jenis satwa liar, dan beberapa diantaranya merupakan satwa yang langka dan dilindungi seperti orangutan, beruang, rusa, dan kijang. Hal itu menunjukkan bahwa kondisi atau keberadaan satwa liar di WBPU itu masih cukup didukung oleh kondisi habitat yang relatif masih baik. Sejauh ini untuk hasil dari kegiatan identifikasi dan inventarisasi satwa liar di areal WBPU ini adalah menjadi baseline dari keanekaragaman hayati yang di areal produksi. Dan selanjutnya akan terus dipantau untuk melihat perkembangannya, apakah satwa-satwa itu masih bisa bertahan di areal produksi, untuk melihat kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan secara lestari. Dan hal ini seharusnya bisa menjadi percontohan bagi perusahaan lain untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati, terutama satwa liar di areal konsesinya.